Selamat datang di Movie Corner Indonesia bersama gue Irsan 56. Hari ke-14. Hari ini temanya adalah self-love. Nah, untuk episode ini karena ngomongin self-love, kebetulan gue juga punya pengalaman terkait self-love. Terus kita akan bahas filmnya dulu, abis itu kita akan bahas tentang pengalaman gue. Untuk film rekomendasi tentang self-love, gue pilih Imperfect. Kenapa gue pilih Imperfect? Karena Imperfect ini menceritakan tentang penerimaan diri. Nah, self-love itu dimulai dari penerimaan diri. Oke, langsung kita bahas filmnya. Film Imperfect ini rilis di Desember 2019, which is tahun lalu. Terus film ini juga udah rilis di Netflix pertengahan 2020 kalau nggak salah. Jadi yang nggak sempet nonton di bioskop bisa langsung cek ke Netflix. Oke, jadi sekilas sinopsis untuk film ini. Film ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Rara yang diperankan oleh Jessica Mila. Rara ini tuh punya gen gemuk dan kulit sawo matang, yang mana secara universal gen tersebut itu bisa dibilang kurang memenuhi kriteria standar kecantikan di mata masyarakat. Nah, Rara ini tuh bekerja sebagai riset manager di sebuah perusahaan kosmetik kecantikan. Pada suatu waktu, Rara ini dipanggil sama bosnya untuk naik jabatan, kayak semacam menjadi leader atau manajer risetnya gitu. Cuman bosnya protes, dia ngasih tahu secara kemampuan dia yakin dengan kemampuannya Rara dan skillnya Rara, tapi secara penampilan kurang merepresentasikan brand kosmetik tempat ia bekerja. Ketika mendengar itu, Rara sedih dan kecewa, tapi berkat dukungan support system dari keluarga, teman, dan pacarnya, dia berusaha untuk menjadi dalam tanda kutip lebih menarik dan lebih merawat diri. Singkat cerita, Rara akhirnya berhasil menurunkan berat badan dan berhasil menunjukkan potensi akan kecantikan dirinya. Cuman ketika dia berhasil menggapai itu, malah hubungan dia dengan keluarga, teman, dan pacarnya berantakan. Nah, kayak apa detailnya untuk film ini? Langsung aja nonton Imperfect di Netflix. Premis awal dari skenario film ini diambil dari isu body shaming, yang mana itu menjadi kegelisahan penulis skenarionya, yaitu Mbak Mera Anastasia. Di film ini Mbak Mera ditandemkan dengan sang suami alias Ernest Prakasa untuk menyusun skrip filmnya. Jadi ini bisa dikatakan dari keresahan atau kegelisahan menjadi sebuah karya yang manis. Waduh, gokil. And by the way, secara keseluruhan gue suka banget sama film ini. Isu yang cukup berat tapi dikemas dengan ringan dan bisa diserap dan ditonton untuk semua kalangan. Gokil. Secara keseluruhan gue kasih nilai film ini 8,5/10. Tidak lain dan tidak bukan karena selain karena ceritanya yang ringan, ini film bisa diterima sama semua kalangan sih. Dan isu yang diangkat ini cukup relate ya dengan masyarakat Indonesia. Oh ya, pemeran-pemeran dari Imperfect ini ada Jessica Mila, ada Reza Rahardian, ada Yasmin Nepper, ada Karina Suwandi, wah salah satu aktris legend nih. Terus ada Dion Wiyoko, ada Kiki Narendra, ada Syarifah Denis, ada Dewi Irawan, ada Ernest, ada Clara Bernadette, ada Boy William juga. Nah, Imperfect ini termasuk salah satu film yang tembus lebih dari 2 juta penonton. Jadi buat yang udah penasaran, langsung aja meluncur ke layanan streaming berbayar kesayangan Anda. Kalau gua nontonnya di Netflix. Self-love, mencintai diri sendiri. Wah gila, gue sering banget dengerin kata-kata ini. Cuman gue mulai mengenal
istilah self love itu di tahun 2014, 2015 kurang lebih. Nah, langkah pertama untuk mencintai diri sendiri seperti yang tadi gue bilang di awal adalah penerimaan. Ketika lu bisa menerima segala sesuatunya saat itu juga, dan lu mulai melakukan praktek untuk mencintai diri sendiri, setelah melakukan penerimaan diri, semuanya bakalan lancar. Dan kalau lo tekun, kalau lo disiplin, lo pasti dapet. Intinya kayak gitu. Nah, pengalaman gue nih tentang self love. Self love itu gue artikan sebagai menjadi versi terbaik dari diri sendiri gitu. Nah, gue ngasih contoh gini. Gue ini orang yang suka banget dan nyaman banget pakai kaos sama jeans kemana-mana. Cuman ketika untuk menjadi best self atau diri terbaik gue nggak bisa pakai kaos terus, bener dong. Nah, gue waktu itu awal-awal mula gue belajar mix and match kemeja, jeans sama chino. Karena gue harus pakai kemeja dan chino, dan waktu itu chino belum ada yang ukuran besar, jadi gue meniatkan diri gue untuk olahraga, untuk menghajar lemak-lemak yang ada di tubuh gue, hingga akhirnya gue bisa pakai celana slim fit dan bisa punya chino. Terus seiring berjalannya waktu, gue juga akhirnya baca-baca sebenarnya perawatan yang bagus untuk remaja laki-laki itu minimal tuh apa sih, selain sabunan, sampoan, pakai deodoran dan parfum. Ternyata harus juga cuci muka. Jadi dari 2013 ke sebelumnya saya hampir tidak pernah cuci muka pakai sabun muka. Akhirnya gue mulai rutin kayak pakai sabun muka 2 kali sehari. Terus mulai merhatiin juga pola makan, gaya hidup, nongkrong-nongkrong yang gak penting gue kurang-kurangin. Sampai di titik dimana gua akhirnya bisa pakai celana slim fit dan bisa punya chino. Wah, udah bre, dari situ gua langsung tebar pesona kemana-mana. Ya believe it or not, jadi gua itu mulai nge-gym rutin dan mulai atur pola makan itu di 2014. Nah, pas tahun itu gue bener-bener niatin gue harus berubah, minimal gue bisa pakai celana slim fit lah. Udah goals gue sesederhana itu. Terus gue jalanin 3 bulan, 6 bulan, akhirnya muat celana slim fit, kemeja juga mulai slim fit. Gue bisa mix and match, gue bisa bergaya, gue bisa tebar pesona. Wah, udah men, di situ saat itu gue merasa menang. Cuman ternyata dari hal itu gue belum bisa untuk maintainnya. Jadi ketika gue udah mendapatkannya, kan kita harus mempertahankannya. Untuk mempertahankannya itu tuh gue masih belum ngerti lah. Jadi akhirnya gue mulai kembali ke kebiasaan yang lama. Gue mulai sering pakai kaos, pakai celana jeans, terus makan dan nongkrong udah mulai sembarangan, gaya hidup berantakan dan lain-lain. Akhirnya 2020 saya kembali ke bentuk semula. Nah, lucunya adalah ketika gue kembali ke bentuk semula, semua kepercayaan diri dan semua hasil mencintai diri sendiri gue itu gak hilang. Dimana kayak sekarang gue masih bisa bikin konten, gue masih narsis juga kadang-kadang di YouTube dan Instagram. Gue pede-pede aja. Kalau dulu tuh ada yang ngatain gue tuh kayak jadi minder, rendah diri. Kalau sekarang tuh enggak. Sekarang tuh gue udah bisa lebih ngeblend, lebih santai, lebih enjoy, lebih menerima lah keadaan gue yang sekarang. Yang barusan itu excuse ya, karena gue malas aja sebenarnya nge-gym dan lagi pandemi juga, gym belum buka, jadi ya udah. Nah, setiap orang pasti punya perjalanannya sendiri tentang self love, dan setiap orang juga menemukan cara untuk self love-nya masing-masing itu dengan hal yang berbeda-beda. Mungkin ada yang langsung sadar, mungkin ada yang kayak gua harus cari pemicunya dulu gitu. Ya macam-macam lah pokoknya.
Kayak gitu. Nah, untuk episode kali ini tentang self love, kalau lo orang mau tahu cerita self love dari teman-teman The Podcaster yang lain, langsung aja dengerin hashtag 30 hari bersuara di Spotify, tinggal search hashtag 30 hari bersuara, langsung akan muncul list-list podcast yang ikut 30 hari bersuara. And by the way, penutup, tanggal 14 Desember ini adalah hari ulang tahun gua. Happy birthday to me. Gua berharap 2021 gue menjadi lebih kuat dan bisa lebih konsisten dan tentunya menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sisi kepribadian, finansial, dan lain-lainnya. Oke, segitu aja untuk episode kali ini. Thank you. Terima kasih buat yang udah dengerin sampai ke fase ini. Terus jangan lupa untuk dengerin konten 30 hari bersuara dari podcaster-podcaster lainnya di hashtag 30 hari bersuara. Terus follow juga IG komunitas @thepodcasters.id untuk update tentang challenge hashtag 30 hari bersuara. Lo juga bisa DM gua di IG untuk ngasih rekomendasi film. Bisa cek ke @irsan56. Atau lo mau ngobrol-ngobrol, bisa juga ke DM itu. Karena gua lebih fast respon di IG. So, itu aja mungkin untuk bahasan kita di episode kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gue Irsan56 pamit. Ciao.